Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan ide pokok atau informasi penting dalam bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak siap semuanya? Kita mulai ya. Anak-anak yang sudah mempunyai buku LKS ini, kita buka dan belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak temukan bacaan mengenai perkembangbiakan jagung di halaman 10 sampai halaman 11. Kemudian dibaca terlebih dahulu. Sudah anak-anak membacanya? Nah, sebelum kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang telah anak-anak baca tadi, anak-anak harus tahu bagaimana cara menentukan ide pokok itu. Caranya yaitu dengan pertama, kita mencari dahulu kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, atau di belakang paragraf. Setelah kita menentukan kalimat utama, maka kita meringkas kalimat utama itu, sehingga kita akan menemukan ide pokoknya. Jadi, ide pokok itu bukan kalimat utama ya anak-anak, tapi ide pokok ada di dalam kalimat utama yang diringkas. Paham sampai sini? Kemudian cara yang kedua yaitu dengan meringkas atau menyimpulkan isi dari sebuah paragraf. Nah, ayo sekarang kita mencobanya. Ayo sekarang coba anak-anak menentukan ide pokok dari paragraf pertama. Sebelum menentukan ide pokok, kita harus menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Ayo, yang mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah itu, kita akan meringkas kalimat utama supaya menjadi ide pokok, sehingga menjadi petani jagung membiakan tanamannya dengan biji. Seperti itu ya. Itu adalah ide pokoknya. Kita beralih ke paragraf kedua. Ayo kita tentukan ide pokok paragraf kedua. Sudah anak-anak? Sudah ketemu belum? Mana kalimat utamanya dulu sebelum kita menentukan ide pokok? Anak-anak sudah tahu? Iya, kalimat utamanya adalah pah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Itu kalimat utamanya. Sekarang kita tentukan ide pokoknya dengan meringkas kalimat utama. Ayo, bagaimana? Sudah? Ya, kita ringkas menjadi buah jagung mulanya berupa sekuntum bunga. Ya, mudah kan? Kita lanjut ke paragraf ketiga. Kita tentukan kalimat utamanya dahulu. Dari sinilah dimulai perkembangbiakan jagung. Nah, sehingga ide pokoknya diringkas menjadi perkembangbiakan jagung. Ya, seperti itu anak-anak ya. Bisa kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang generatif pada tumbuhan.
perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemarin kalian sudah menggambar bagian-bagian bunga, bukan? Tentunya kalian menemukan di mana kepala putik dan di mana benang sari. Benang sari adalah serbuk yang berwarna kuning yang berada pada bunga. Sedangkan putik adalah bagian bunga yang cenderung berwarna putih yang terletak di tengah-tengah. Nah, coba kalian lihat kembali gambar kalian dan kalian lengkapi gambar kalian kemarin. Ya, seperti pada buku LKS ini. Kalian baca setiap bagian-bagian bunga, tentunya dengan fungsinya masing-masing anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu identik dengan bunga, di mana ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di mana sel kelamin jantan itu adalah serbuk sari dan sel kelamin betina adalah putik. Sehingga ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan, menghasilkan biji. Ya, kemudian biji tersebut yang akan tumbuh, kemudian berkembang menjadi buah. Ya, biasanya seperti itu. Ini sudah ada contoh-contohnya di sini ya. Karena tumbuhan itu dibagi menjadi dua, tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Pembagian tumbuhan berdasarkan bijinya bisa anak-anak baca sendiri ya di buku. Kemudian ini adalah proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan anak-anak. Ya, seperti ini prosesnya. Anak-anak baca. Dan ini adalah macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan hidrogami yang dibantu oleh air, ada anemogami yang dibantu oleh angin, ada zoidiogami yang dibantu hewan, dan ada antropogami yang dibantu oleh manusia. Sedangkan penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4 macam. Ada penyerbukan sendiri, gambar A, itu adalah penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Misalnya, mangga mana lagi dengan pohon mangga mana lagi yang lain. Jadi jenisnya sama, tapi ada 2 pohon. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Misalnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Bagus. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di kawasan ASEAN. Masih ingat negara-negara ASEAN? Ada berapa jumlahnya? Ayo dihafalkan kembali ya. Di sini sudah ada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara tersebut tentunya mempunyai karakteristik dan kehidupan sosial budaya yang berbeda-beda anak-anak. Sebelum kita belajar lebih mendalam kembali lagi mengenai karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya setiap negara, kita belajar dulu tentang letak astronomis kawasan Asia Tenggara, yaitu di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat BT
sampai 141 derajat BT. Sedangkan batas wilayah kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Anak-anak bisa membaca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang negara Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Di sini sudah ada letak dan keadaan alam, ada kondisi sosial budaya. Anak-anak baca ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa Malaysia mempunyai ikon yang sangat terkenal di dunia, yaitu Menara Kembar Petronas. Video selanjutnya nanti akan Bu Guru perlihatkan ya bentuk menaranya seperti apa. Yang kedua adalah negara Singapura, anak-anak. Negara Singapura adalah negara yang kecil dibandingkan negara-negara lain yang tergabung dalam anggota ASEAN. Tapi negara ini adalah negara yang sangat maju karena negara ini bergerak di bidang industrial. Nah, kita tidak boleh kalah ya dengan negara Singapura yang hanya sekecil biji saja kalau ada di peta ya anak-anak. Kalian baca nih letak dan keadaan alam serta kondisi sosial budayanya. Sudah? Oh ya, negara Singapura juga memiliki ikon yang terkenal di dunia loh anak-anak. Kalian pernah lihat ikan yang berkepala singa? Nah, itu adalah ikon negara Singapura, yaitu namanya Merlion. Besok Bu Guru juga akan memberitahu gambarnya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kemudian, anak-anak silakan berlatih soal-soal yang ada di buku. Silakan kerjakan latihan pembelajaran 1 halaman 14 sampai halaman 15. Oke? Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.